Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di kantor lurah Kampung Perak ini dalam rangka pelaksanaan rapat pleno perbaikan DPS. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di ruangan kantor Lurah Kampung Perak ini dalam pelaksanaan rapat pleno DPSHP. Artinya di sini adalah rapat daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi di tingkat Kelurahan Kampung Perak untuk pemilihan legislatif atau pemilu di tahun 2024. Dan salawat beriring salam kepada junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Lurah Kelurahan Kampung Perak yang sudah hadir bersama-sama kita, yang sama-sama kita hormati PPK Kecamatan Pariaman Tengah, yang sama-sama kita hormati Pak Bawaslu Kecamatan Pariaman Tengah, yang sama-sama kita hormati Bawaslu Kelurahan Kampung Perak, dalam hal ini adalah PKD Pak Alfa, dan sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PPS Kelurahan Kampung Perak beserta anggota, seterusnya yang kami hormati PKD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Panwas Kecamatan Pariaman Tengah, seterusnya yang kami hormati petugas pendata atau pantarlih kelurahan di Kampung Perak, Kelurahan Kampung Perak umumnya dan Kota Pariaman khususnya, telah kita lakukan beberapa item kegiatan. Salah satunya adalah melakukan pendataan pemilih. Ini telah kita lakukan yang dilaksanakan oleh pantarlih, ada 2 orang untuk Kelurahan Kampung Perak. Kemudian setelah dilakukan pendataan, kemudian kami umumkan, kami tampilkan data-data pemilih sementara di depan kantor lurah. Tujuannya apa? Kami beruntukkan kepada warga masyarakat bahwa inilah pemilihan sementara. Dan bagi masyarakat yang belum terdata, ini kita beri kesempatan kepada warga kita untuk mendaftarkan dirinya sehingga hak pilih mereka bisa kita masukkan ke dalam perbaikan data. Bismillahirrahmanirrahim. Tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2024. Pertama, peserta hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan, yaitu mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai di kantor Lurah Kampung Perak. Yang kedua, peserta rapat pleno terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengawas Desa atau Kelurahan Kampung Perak atau PKD, perwakilan partai politik, peserta pemilu tingkat kedesaan atau kelurahan, perangkat pemerintahan tingkat desa atau kelurahan. Yang ketiga, PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS dengan data berasal dari tanggapan masyarakat dan analisa daftar pemilih dalam sistem daftar pemilih atau SIDALIH. PS 1 jumlah pemilih aktif
288. Jumlah pemilih barunya 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat yaitu 2. Jumlah perbaikan data pemilih 0. Pemilih potensial non KTPL 0. Sementara untuk TPS 2, jumlah pemilih aktif 280. Jumlah pemilih baru 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0. Jumlah perbaikan data pemilih 0. Pemilih potensial non KTPL 0. Jadi total untuk kedua TPS jumlah pemilih aktif 568. Jumlah pemilih baru 0. Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 2. Jumlah perbaikan data pemilih 0. Pemilih potensial non KTPL 0. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat yang ada 2 orang, yaitu pertama pindah domisili dan yang kedua adalah meninggal dunia. Jadi kan ada satu data yang meninggal itu anak. Ya. Berarti apakah secara dokumen seperti dengan kematiannya sudah dibikin, Pak? Ada lagi PKD. Secara administrasi seperti yang kami sampaikan tadi, untuk jumlah pemilih tidak memenuhi syarat ini sudah ada laporan atau tanggapan. Yang pertama terkait mengenai meninggal dunia, terutama yang meninggal dunia, itu surat keterangan kematian yang sudah dikeluarkan oleh pihak kelurahan itu sudah ada. Dan ini terlampir nantinya di dalam administrasi yang ada di PPS. Masukkan tanggapan terhadap kegiatan rapat pleno dan pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Lurah yang saya temui di saat pleno PPS ini, dari DPS kemarin. Yang dikabarkan ini memang mengawal dari kerja-kerja dari PPS Kampung Perak dan seterusnya pada sekretariat yang telah memfasilitasi pleno ini sehingga bisa berjalan lancar. Selanjutnya pada Panwascam dan PKD yang bersempatan hadir pada saat ini, kemudian para hadirin yang ikut dalam pelaksanaan pleno PPS Kampung Perak pada saat ini. Dapat yang saya sampaikan, terutama hanya perubahan data pemilih yang ada di Kota Pariaman. Di DPS kemarin kita berhasil menghilangkan kegandaan di Kota Pariaman. Di tahapan ini kita selain menerima tanggapan masyarakat, kita juga menunggalkan data kita dari kabupaten kota lain, dari provinsi lain, bahkan dari pemilih yang berada di luar negeri. Jadi DPS yang kita dapat sekarang lebih bersih dari sebelumnya, bukan hanya dari Kota Pariaman tapi juga dari provinsi dan bahkan dari pemilih luar negeri. Yang kita harapkan tentunya ke depan yang namanya penduduk itu selalu bergerak, berubah, bisa ke tempat yang lain, tentu akan membawa perubahan dari penduduk tersebut. Nah, tentu pergerakan ini yang harus kita
terutama di Kampung Perak, sehingga pemilih yang keluar dan masuk itu bisa terdata dan terfasilitasi hak pilihnya di pemilu 2024. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas DPS-1 yang dihasilkan oleh BPS Kampung Perak saat ini adalah data pemilih yang terbersih di saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.